Perkenalkan, nama saya Dinda Citra Dewi dari kelas Teori Komunikasi R NIM 11522000001 Untak Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori kajian budaya. Apa sih teori kajian budaya itu? Teori kajian budaya merupakan perspektif teoritis yang berfokus pada bagaimana budaya dipengaruhi oleh budaya yang lebih kuat dan lebih dominan. Nah, biasanya budaya di sini tuh lebih berfokus pada pola atau cara hidup atau tindakan yang berkembang di masyarakat. Kemudian, warisan Marxis kekuatan bagi masyarakat. Karl Marx mengidentifikasikan bahwa kaum elit mengeksploitasi kaum lemah. Karl Marx percaya bahwa keadaan lemah dapat menuntun terjadinya alienasi. Warisan Marxis sendiri itu apa sih? Warisan Marxis sendiri itu merupakan sebuah paham atau pemikiran dari Karl Marx di mana kaum kapital itu mengorbankan kaum bawah demi mengumpulkan uang. Nah, keadaan lemah dapat menuntun terjadinya alienasi. Alienasi sendiri itu adalah persepsi bahwa seseorang memiliki sedikit kontrol terhadap dirinya sendiri. Kalau untuk contoh di kehidupan sehari-hari, semisal dalam pekerjaan kita weekend seharusnya libur, tapi kadang tetap ditelepon oleh kantor, oleh atasan untuk kirim email, tetap ngelakuin kerjaan, segala macamnya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, para pemikir Marxis percaya bahwa kelas pekerja itu sudah ditekan karena adanya kepemilikan media oleh korporasi dan disebut sebagai teoretikus mazhab Frankfurt. Para pemikir percaya bahwa pesan-pesan media dikonstruksi dan disampaikan dengan satu tujuan, yaitu kapitalisme. Nah, teori mazhab Frankfurt sendiri itu apa sih? Merupakan sekelompok ilmuwan yang percaya bahwa media lebih tertarik menghasilkan uang dibandingkan hanya menyampaikan informasi atau menyampaikan berita. Kemudian ada tokoh lain di sini, yaitu Stuart Hall, yang menyatakan bahwa media merupakan alat yang kuat bagi kaum elit. Nah, kajian budaya menekankan bahwa media itu menjaga agar orang-orang yang berkuasa tetap memiliki kekuasaan, sementara yang kurang berkuasa menerima mentah-mentah sendiri. Nah, untuk contohnya, di negara kita sendiri banyak kaum elit yang kita ketahui merupakan pemilik dari media besar di negara ini ya. Bisa televisi, media cetak, ataupun yang lainnya. Nah, enggak sedikit pula dari mereka merupakan bagian dari politik negara juga. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi mereka biasanya menggunakan media yang mereka miliki untuk berkampanye atau menyebarkan informasi pribadi. Asumsi kajian budaya. Di sini ada dua asumsi. Yang pertama, budaya tersebar dalam dan menginvasi sampai sisi perilaku manusia. Budaya didefinisikan sebagai komunitas makna. Berbagai norma, ide, nilai, serta bentuk-bentuk pemahaman di masyarakat yang membantu orang untuk menginterpretasikan realitas mereka adalah bagian dari ideologi sebuah budaya. Nah, ideologi sendiri merupakan sebuah kerangka berpikir yang digunakan untuk memaknai keberadaan kita. Kalau untuk contoh dari asumsi pertama, itu budaya menginvasi keseharian dan perilaku kita. Itu bisa dalam berbagai aspek, misal fashion, selera makan, atau tindakan. Kalau contohnya selera makan, misal kita suka Korea, pasti kita suka tteokbokki atau makanan Korea lainnya. Kalau dari sisi fashion, bisa juga kita mengikuti fashion Korea, fashion Jepang, fashion Barat, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, orang merupakan bagian dari struktur kekuasaan yang bersifat hierarkis. Kajian budaya berkaitan dengan manusia sebagai bagian penting dan sebagai sebuah hierarkis sosial. Kekuasaan bekerja di semua level kehidupan manusia. Nah, untuk hierarki sendiri tidak selalu dalam bentuk kekuasaan. Dalam kehidupan sehari-hari pun bisa terjadi. Contohnya, di masyarakat dianggap bahwa yang cantik itu yang langsing, tinggi, putih, rambut lurus. Nah, orang yang sesuai dengan anggapan di masyarakat itu dianggap cantik dan lebih mampu menjalankan banyak hal dan banyak kekuasaan. Sedangkan yang tidak sesuai dengan syarat yang ada di masyarakat itu dianggap tidak memiliki kemampuan. Hegemoni didefinisikan sebagai pengaruh kekuasaan atau dominasi oleh sebuah kelompok terhadap kelompok lainnya. Nah, biasanya itu dilakukan terhadap kelompok yang lebih lemah.
Nah, hegemoni sendiri ini biasanya dilakukan tanpa paksaan, tanpa ancaman dan mengalir, dan diterima terlihat wajar. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah terhegemoni dalam bentuk brand. Misal kita mau ke minimarket, kita menyebut mau beli air mineral, menyebutnya bukan dengan mau beli air mineral, tapi dengan menyebut mereknya. Misal, mau beli aqua dulu ya, atau lainnya. Hegemoni tandingan. Ketika pada saat-saat tertentu, orang-orang akan menggunakan perilaku hegemonis untuk menantang dominasi dalam kehidupan mereka. Khalayak tidak selalu menerima dan mempercayai apa yang dilakukan oleh si dominan. Nah, hegemoni tandingan ini merupakan sebuah perlawanan khalayak atau individu atau masyarakat dengan memanfaatkan hal dan menggunakan hal yang sama yang dilakukan oleh pelaku hegemoni. Contohnya, kalau pelaku hegemoni sendiri menggunakan media untuk melakukan invasi, nah biasanya perlawanan itu juga dilakukan lewat media. Kalau contoh dalam acara sekarang bisa saya contohkan Lapor Pak, itu mereka merupakan acara komedi, tapi juga menyisipkan sedikit sindiran-sindiran terhadap politik dan melalui media. Selanjutnya ada pendekodan oleh khalayak. Hegemoni dan hegemoni tandingan tadi bisa ada karena adanya kemampuan khalayak untuk menerima pesan dan membandingkan makna di dalamnya sesuai atau berdasarkan dengan persepsi masing-masing, berdasarkan masa lalu ataupun pengalaman masa lalu. Kalau contohnya dalam kehidupan sehari-hari, semisal saya pernah jatuh gara-gara melewati jalan yang memiliki genangan air, yang ada genangan airnya. Nah, suatu hari, setelah berbulan-bulan, setelah bertahun-tahun, mungkin saya ketemu lagi dengan jalan yang memiliki genangan air. Nah, saya mengingat masa lalu di mana saya pernah jatuh gara-gara jalan basah tadi. Jadi, saya memiliki persepsi bahwa saya nggak boleh melewati jalan itu karena saya pasti akan jatuh. Persepsi saya akan seperti itu. Sekian presentasi mengenai teori kajian budaya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.